Astaghfirullah. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Hari ini kita sudah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, kemudian sifat-sifat orang kafir dan juga orang-orang munafik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai khitabnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia. Ketika disebut kata manusia berarti mencakup mukmin, kafir dan juga munafik. Kemudian juga terkandung padanya dari kalangan jin juga. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab pertama kali setelah menyebutkan kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mukmin, kafir dan munafik. Maka mulai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhitab semuanya. Sembahlah Rabb kalian. Artinya esakan Rabb kalian, tauhidkan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kalimat yang telah menciptakan kalian menunjukkan bahwa sudah pantas Allah Subhanahu wa taala disembah karena Dia yang menciptakan kita. Adapun Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh tangan manusia maknanya tidak pantas disembah karena mereka tidak menciptakan kita. Karena kalau kita lihat sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik terbuat dari bebatuan, pohon dan yang sejenisnya, mereka itu diciptakan oleh manusia. Contoh saja di zaman Nabi Ibrahim, ayahanda Ibrahim itu pemahat patung. Dia yang membuat patung, dia yang menjual patung. Dia pula yang kemudian menyeru manusia untuk menyembah patung dan dia sendiri menyembah patung. Artinya kan tidak masuk di akal. Kalau memang patung itu sesembahan, harusnya patung itu yang menciptakan pemahatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah layak disembah karena Dia yang menciptakan kita. Dan juga orang-orang sebelum kita. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih rinci lagi kenapa Dia memang zat yang pantas untuk disembah. Allah jelaskan di sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, karena Dia yang telah menciptakan bumi ini terhampar. Was-samaa'a binaa'a, dan langit-langit yang berbentuk bangunan.
Wa anzalna minas sama, dan Allah turunkan dari as-sama, di sini maksudnya awan, ma'an, curahan air. Dengan air itu fa akhraja bihi minats thamarah, keluarlah dari bumi thamarat, segala jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan yang semacamnya, rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillah, karena itu janganlah kalian jadikan kepada Allah anda dan tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu bahwa tandingan itu tidak layak untuk disembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya katakan ada 5 poin kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang layak dan pantas disembah. Yang pertama, al-ijad. Yang kedua, al-i'dad. Yang ketiga, al-imdad. Yang keempat, al-irsyad. Dan yang kelima, al-is'ad. Ini 5 poin penting. Pertama, al-ijad. Ijad itu artinya Allah yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah fasilitas manusia yang ada di bumi. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan langit ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang kelak akan menjadi penghuni 2 makhluk, al-insu wal jin, manusia dan jin. Kemudian beralih kepada marhalah yang kedua yang disebut dengan al-i'dad. Allah siapkan fasilitasnya. Di sana Allah sediakan, ada lautannya, ada sungainya, ada kebunnya, ada sawahnya, ada hutannya, ada tempat tanah yang datar untuk huniannya, dan begitu seterusnya. Allah siapkan semuanya dengan sangat indah. Kemudian setelah Allah siapkan di fasilitasnya, maka kemudian naik ke marhalah yang ketiga yang disebut dengan al-imdad. Imdad ini artinya memperbanyak. Satu pohon, anggap saja pohon jeruk. Satu pohon jeruk ini kadang-kadang bisa berkali-kali berbuah, bertahun-tahun berbuah, kemudian berakhir dengan kematian. Tapi lihat di satu buah jeruk saja, berapa terkandung biji jeruk di situ? Bisa sampai puluhan kan? Mungkin ratusan biji jeruk dalam satu jeruk itu. Kalau jeruk besar ya kan, jeruk Bali atau jeruk apa gitu. Lah dari satu jeruk ini kan, mungkin anggap saja ada 30 biji. Kemudian 30 biji yang dari satu jeruk ini kemudian ditanam, maka menjadi 30 batang jeruk. Itu baru satu jeruk. Lah satu pohon ini berapa isinya? Kan banyak. Kemudian berapa kali musim? Berarti dari satu pohon saja bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan pohon setelahnya. Itu satu pohon jeruk. Mangga, terkadang ada satu buah itu bijinya ratusan, bahkan bijinya mungkin ribuan, itu satu tangkai itu kan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala buat seperti itu? Untuk keberlangsungan umat manusia yang disebut dengan imdad. Allah perbanyak dari 1 batang menjadi 100 batang, dari 100 batang menjadi 1000 batang. Nah, itu ya. Contoh ikan. Satu ikan ini isi telurnya berapa aja? Dia bisa melahirkan puluhan bahkan ratusan ikan itu satu ikan. Berarti ikan itu tidak akan habis, karena sekali melahirkan kemudian ratusan anak ikannya, kemudian besar lagi anak-anaknya, melahirkan lagi, dan begitu seterusnya. Makanya ikan itu tidak perlu khawatir, pasti ada terus. Semua binatang seperti itu, semua tumbuhan seperti itu, semua buah-buahan seperti itu. Ini disebut al-imdad namanya.
supaya ada keberlangsungan hidup manusia, Allah perbanyak. Kemudian setelah marhalah yang ketiga, naik ke marhalah yang keempat yang disebut dengan irsyad. Irsyad ini artinya insting yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada setiap manusia, di mana manusia bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Ini buah bisa dimakan, yang ini tak bisa dimakan. Ini ikan bisa dimakan, yang itu tak bisa dimakan. Ya, ini binatang yang haram, itu yang halal. Ini minuman yang halal, itu yang haram. Ini yang baik, itu yang buruk. Allah berikan insting, tidak semua dimakan, tidak semua diambil kan. Ada yang kalau dimakan beracun nantinya mati dia. Ada yang dimakan bergizi. Ya, Allah berikan insting. Allah berikan pengetahuan, oh ini kalau dimakan jadi herbal gitu. Ini kalau dimakan jadi racun. Itu namanya irsyad, Allah arahkan. Ya. Ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan is'ad. Dengan ijad, kemudian i'dad, kemudian imdad, kemudian irsyad, maka endingnya adalah is'ad. Manusia diberikan kebahagiaan dari 4 perkara sebelumnya. Manusia bahagia, bisa ada tempat tinggal, ada yang dimakan, ada fasilitas rekreasi, ada laut, ada gunung, ada sungai, ada pancuran, macam-macam kan. Berakhir dengan is'ad, kebahagiaan. Nah, 5 perkara ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pantas Allah itu disembah gitu maksudnya. Dengan 5 perkara ini sudah pantaslah Allah itu menjadi Rabb kita dan zat yang pantas untuk disembah. Apakah yang lainnya selain daripada Allah itu bisa mempersiapkan 5 perkara kepada manusia? Tidak. Makanya tidak berhak disembah. Makanya kalau seandainya Allah sudah memberikan fasilitas sedemikian rupa kepada manusia, tiba-tiba kemudian manusia kufur menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah pantas Allah murka. Kalau saya analogikan, yang sering saya analogikan seperti antum kemudian menikah, punya anak. Anak ini antum rawat. Kemudian setelah besar sedikit antum masukkan sekolah SD, antum biayai. Kemudian setelah SD, SMP, antum biayai. Setelah SMA, antum biayai. Sampai ke kuliah. S1, S2, S3, doktor. Sampai sudah tidak ada S lagi. Sudah full jadi profesor. Sudah berhasil, sudah bekerja. Gaji pun banyak. Tiba-tiba kemudian ada sebagian orang tua mengharap kebaikan anaknya yang sudah lelah letih mengurus dari kecil sampai sukses. Tiba-tiba kemudian setiap mengirim uang tidak dikirim kepada orang tuanya, dikirim pula ke tetangganya. Tiap bulan ngirim tetangganya, tiap bulan ngirim tetangganya. Lah orang tuanya yang membesarkan dari kecil sampai sukses, nggak dapat apa-apa. Marah nggak tuh orang tuanya? Kan marah kan itu. Ya. Walillahi masalul a'la, tentu permisalan bagi Allah jauh lebih tinggi dibandingkan permisalan kepada manusia. Dan walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jelas Allah murka kalau seandainya Allah sudah berikan 5 fasilitas ini kepada manusia, tiba-tiba yang disembah bukan yang memberikan fasilitas, bukan yang menciptakan, yang ngasih nikmat, tahu-tahu dia nyembah patung. Makanya kenapa kesyirikan itu sebesar-besarnya dosa yang tidak Allah ampuni sama sekali, karena sudah kurang ajar dia kan begitu. Kok aku yang kasih kok bersyukur kepada yang lain pula. Makanya secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwa yang disembah itu tidak bisa memberikan apa yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi kemudian ada beberapa kemudian sesembahan-sesembahan itu seperti di zaman jahiliyah. Kalau bosan diganti,
Orang-orang jahiliyah kan begitu. Namanya nyembah satu berhala nih. Bosan tuh. Dibuang berhalanya. Ya. Beli lagi berhala yang baru. Masa Tuhan kayak gitu? Main campak, main ambil, main campak. Tuhan apa ini kan? Ya. Jadi nggak masuk di akal gitu ya. Orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, singkat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala beralih kepada tema yang lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mithli, maka datangkan satu surat yang semisal satu surat dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu panggillah syuhada'akum, orang-orang yang sejenis kalian yang mengingkari tentang adanya Al-Quran, min dunillah, dari selain daripada Allah, baik manusia atau jinnya gitu. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian orang benar. Maka Allah mengatakan fa illam taf'al, jika kalian tidak sanggup. Walan, lan di sini ditabid. Walan taf'alu, dan sungguh kalian tidak akan sanggup melakukannya selamanya. Lan di sini ta'bid artinya selamanya. Fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka, allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga bebatuan, uiddat lil kafirin, yang kami siapkan untuk orang-orang kafir. Baik, sedikit kita jelaskan tentang ayat ini. Ada beberapa ayat yang semisal dengan ayat ini. Di antaranya surah Yunus ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am yaquluna iftara kul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, apakah mereka patut mengatakan Muhammad membuat-buat Al-Quran? Kalau begitu katakanlah, kalau benar-benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpama surat itu dalam Al-Quran. Panggil siapapun yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain daripada Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Ini disebutkan dalam surah Yunus ayat 38. Kemudian juga disebutkan tantangan ini pada surah Hud ayat 13. Allah mengatakan, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamai Al-Quran. Panggil orang-orang yang kamu anggap sanggup untuk memanggil selain daripada Allah, jika memang kalian orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga tantangan ini yang lebih jelas pada surah Al-Isra, pada surah Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya, di sini tantangan yang lebih jelas lagi Allah katakan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin, jika manusia yang tidak yakin dengan Al-Quran, anggap saja sekarang berapa jumlah orang kafir? Ada 5 atau 6 atau 7 miliar, ya kurang lebih lah segitu. Itu manusianya. Nah, sekarang berapa jumlah jin? Ada yang nyensus jin. Nah, nanti tinggal tanya ke Disduk jin. Manusia saja sudah miliaran itu yang kufur gitu ya, belum jinnya. Berapa jumlahnya itu jin dan manusia?
Allah katakan sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sekalipun seluruh profesor di dunia ini, baik jin profesornya atau profesor manusianya, berkumpul untuk mendatangkan Al-Quran, tegas Allah mengatakan walan taf'alun, selamanya kalian tidak sanggup untuk mendatangkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mulai bermunculan nabi-nabi palsu. Kenapa kemudian baru di akhir-akhir banyak orang yang ngaku nabi palsu? Kenapa nggak di awal-awal saja? Ketika periode Mekah umpamanya, Musailamah al-Kadzab muncul atau Al-Aswad al-Ansi muncul ngaku nabi. Karena nabi asli saja di permulaan dakwah itu kewalahan menghadapi musuh-musuhnya kan. Jadi kalau seandainya orang ngaku nabi, mereka tidak bisa menanggung risiko seberat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung risiko. Makanya di permulaan dakwah nggak ada orang ngaku nabi. Berat jadinya kan, yang nabi asli saja berat, apalagi nabi palsu kan itu. Tetapi setelah kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi diberikan kekuasaan yang besar, dihormati, dihargai, diagungkan oleh semua para sahabatnya. Mulailah kemudian tergiur ini orang-orang kepengen juga lah ngaku nabi supaya seperti Rasul SAW, Muhammad SAW. Ya, enak juga jadi nabi itu, diagungkan, punya kekuasaan gitu kan. Mikirnya mudah jadi nabi. Ya. Akhirnya kemudian bermunculah nabi-nabi palsu di zaman akhir-akhir wafatnya, sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Salah satunya adalah yang paling masyhur, Musailamah al-Kadzab. Kemudian di sana ada Al-Aswad al-Ansi. Bahkan ada perempuan ngaku nabi, namanya Sajah bintu Al-Harith. Ya. Kemudian ada namanya Tulaiha. Jadi empat ini ngaku nabi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi SAW. Walaupun yang dua tobat akhirnya baik keislamannya, seperti Tulaiha dan Sajah ini tobat masuk Islam. Tetapi Musailamah al-Kadzab ini sampai perang tuh melawan kaum muslimin di zaman Abu Bakar. Dan juga Al-Aswad al-Ansi di Yamani masih melakukan perlawanan, tapi Al-Aswad al-Ansi ini tragis kematiannya karena dibunuh oleh keluarganya sendiri, istrinya muslimah. Terus kongkol dengan keponakannya karena suaminya ngaku nabi, marah gitu, suruh dibunuh suaminya. Jadi yang membunuh keluarganya itu Al-Aswad al-Ansi. Tapi Musailamah ini cukup kuat masalahnya karena didukung oleh kabilahnya. Karena di zaman itu kan hamiyah jahiliyah itu sangat luar biasa ya, kesukuan, fanatik kesukuan itu luar biasa. Sebenarnya kabilahnya Musailamah itu tahu Musailamah itu pendusta, tapi demi membela kabilahnya mereka mendukung Musailamah. Mereka mengatakan walaupun Muhammad benar Musailamah itu adalah pendusta, maka kami tetap memilih Musailamah. Itu karena kesukuan ya. Jadinya makanya mereka mendukung Musailamah itu. Lah, salah satu nabi yang paling populer ingin menantang atau menentang Al-Quran lah Musailamah. Nabi-nabi yang lain berusaha untuk membuat semacam Al-Quran ya, tetapi yang banyak ternukilkan adalah wahyunya Musailamah. Tentu wahyu dari setan ya, bukan dari Jibril ya. Saya akan sebutkan nih surat-surat tandingan yang dibuat oleh Musailamah yang konon menentang Al-Quran. Dan dia juga sebagaimana Muhammad diturunkan wahyu, aku pun sama. Suatu ketika ada seorang sahabat sebelum masuk Islam namanya Amr ibn As. Amr bin As ini tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Dia teman dekatnya Khalid ibn Walid. Belum masuk Islam dulu itu. Setelah masuk Islam baru dia pun jadi tokoh dalam Islam, Amr bin As. Dan dia seorang tujar, pedagang besar di zaman itu. Lah Amr bin As ini berkawan dengan Musailamah al-Kadzab. Kenapa disebut al-Kadzab? Kadzab ini julukan dari Nabi.
ketika Musailamah mengirim surat, kemudian Nabi membalas surat itu dan mencantumkan kalimat kadzdzab. Ya. Ini surat dari Muhammad, seorang nabi dan rasul utusan Allah, kepada Musailamah sang pendusta. Jadi sampai hari ini kalimat pendusta itu melekat, sehingga kalau kita menyebut nama Musailamah pasti di ujungnya kita katakan al-kadzdzab, pendusta. Nah, itu karena julukan Nabi di surat balasan kepada Musailamah. Jadi Amr bin As ini bertandang ke Yamamah, ke rumahnya Musailamah al-kadzdzab. Lah, Amr bin As itu kan bertetangga dengan Nabi di Mekah, sehingga tahulah beberapa surat, bahkan hafal, karena orang Arab biasa menghafal syair. Sehingga Musailamah al-kadzdzab itu bertanya kepada Amr bin As, "Ya Amr, kau kan tetangga si Muhammad, kira-kira wahyu yang terakhir turun kepada dia yang kau dengar itu apa?" Akhirnya kemudian Amr bin As mengatakan, "Oh iya, kalau tidak salah wahyu yang turun terakhir yang saya dengar adalah suratul Asr." Kemudian dibacakan oleh Al-Amr bin As ini kepada Musailamah, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Tiba-tiba Musailamah al-kadzdzab ini mengatakan, "Oh iya, semalam juga telah turun kepadaku wahyu." Kemudian Musailamah al-kadzdzab ini ditanya oleh Amr, "Seperti apa wahyunya yang turun kepadamu, wahai Musailamah?" Kemudian dia membacakan wahyu yang turun, "Ya wabar, ya wabar, innama anta iradun wa sadrun wa sairuka nafrun naqarun." Wahai bulu, wahai bulu. Surat bulu rupanya. "Sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr ibn As ini tahu ini apa ini kelucuan. Karena apa maknanya surat bulu ini? Akhirnya kemudian Amr bin As ini mengatakan ya kepada Musailamah, "Wallahi demi Allah," kata Amr bin As, "innaka lakadzib." Sesungguhnya engkau ini pendusta. Padahal kawannya. Jadi Amr bin As ini masa kafirnya menganggap Musailamah itu pendusta. Padahal dusta itu bagi orang Arab aib, walaupun dusta sesama kafir. Tetapi Musailamah itu sudah tidak punya malu lagi. Sampai dikatakan oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu itu, "Wallahi innaka lakadzib." Demi Allah ini kau ini seorang pendusta. Kemudian juga di antara surat yang turun kepada Musailamah al-kadzdzab adalah surah Ad-Difdah, surah katak gitu ya. Mungkin lebih populer surat cebong. Di antaranya adalah bunyinya, "Ya Difdah binta Difda'aini niki mata niki nisfuka fil ma'i wa nisfuki fil ma' wa nisfuki fitin lal ma' tabdarina wala syarib tamna'ina." Wahai katak, anak dari dua ibu katak, bersihkanlah badan, separuhmu ada di air dan separuhmu ada di lumpur. Engkau tidak mengeruhkan air dan tidak pula menghalangi orang yang minum dari air. Ini kan apa maknanya? Surat katak pula gitu kan. Kemudian juga contoh yang lain, ada juga surah Al-Fil. Dalam Al-Quran juga ada surah Fil kan. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Rupanya turun juga kepada Musailamah itu suratul Fil juga, surat gajah. Bunyinya begini, "Al-filu wa mal filu wa ma adraka mal filu lahu khurtumun tawilun wa dzambun athilun wa ma dzaka min khalqi rabbina biqalil." Gajah, apakah gajah itu? Tahukah engkau apakah gajah itu? Dia mempunyai belalai yang sangat panjang dan ekor yang mantap. Itulah
bukanlah sebagian dari ciptaan Tuhan kita yang kecil. Ya. Jadi apa maksudnya? Gajah yang memang punya belalai, panjang belalainya, telinganya besar. Udah ma'ruf, ngapain Pak diulang-ulang kayak gitu? Ya. Kemudian contoh yang lain, turun juga suratul Kautsar. Di dalam Quran itu ada suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Musailamah pun punya suratul Kautsar. Kata Musailamah al-Kadzdzab, inna a'tainaka al-jamahir. Fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Sesungguhnya kami telah memberimu pengikut yang banyak, maka sembahlah Tuhanmu dan perhatikanlah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang kafir. Nah, itu surah Kautsar juga. Kemudian ada juga surah Asy-Syamsi. Dalam Quran ada surah Asy-Syamsi, Musailamah juga ada surah Asy-Syamsi. Perhatikan surahnya, ya. Wasyamsi wadhuhaha. Surah At-Tahinah namanya. Surah Asy-Syamsi juga ada. Ada juga surah At-Tahinah. Surah At-Tahinah itu ya wanita-wanita yang tukang masak. Mungkin ketika membuat surat ini Musailamah lagi lapar mungkin. Jadi bunyinya begini. Wat-tahinatu tahna wal ajinatu ajnan wal khabizatu khubzan wath-tharidatu sardan wal laqimatu luqman ahalatan wasamnan. Demi perempuan-perempuan yang menggiling gilingan, demi perempuan-perempuan yang mengadon adonan, demi perempuan-perempuan yang membuat roti-rotian, demi perempuan yang memasak bubur-buburan. Subhanallah. Ya. Ya. Demi wanita yang ahli makan dan mengagetkan, demi wanita yang akibatnya menggemukkan. La ilaha illallah. Ini mungkin lagi lapar dia buat surat ini. Ini makanan semua isinya kan. Ya. Kemudian dilanjutkan kata beliau, laqad fadaltum ala ahli al-waban wa ma sabaqakum ahlul madani rifukum famna'u wal maqbaru fa'awu wal bagi fanawa'u. Kata dia, sungguh kalian diutamakan dari penduduk Wabar. Kenapa kalian mendahului penduduk Madar? Musim gugur cegahlah, yang ke kubur kembalilah, yang ke pelacur sombonglah. Lihat, ini wahyunya Musailamah si pendusta kelas kakep. Ada juga namanya surah Asyad, surah kambing. Jadi surah kambing. Bunyinya begini, wasyatu wa alwanuha, wasyati wa alwaniha, demi kambing dan warna-warnanya. Wa a'jabuha sudu wa albanuha, dan yang paling mengagumkan yang berwarna hitam dan air susunya. Wasyatus sauda wal labanul abyad, aneh kambingnya hitam susunya putih. Annahu la ajbun mahd, gitu kan. Laqad hurrimal madaku fama lakum la tam'ajun. Ini semua ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu-wahyu yang diklaim oleh Musailamah al-Kadzdzab adalah sebagai penanding Al-Qur'an. Kita yang mendengarnya tertawa. Apa yang bisa kita petik dari wahyunya Musailamah al-Kadzdzab? Ya, jadi semua lucu masalahnya. Apakah pantas kita katakan Musailamah seorang nabi, wahyunya saja salah kaprah, apalagi orang? Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak sanggup melakukan, wa lan taf'alu, dan selamanya tidak akan mampu melakukan. Ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, lan li ta'bid, selamanya tidak bisa melakukan. Fattaqun nar, maka takutlah kalau demikian kepada neraka. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya itu manusia, wal hijarah, dan juga bebatuan. Maksud bebatuan di sini kata ahli tafsir, maksudnya adalah al-asnah wal authan. Artinya berhala-berhala yang dipahat oleh manusia dari bebatuan dimasukkan juga ke neraka. Ataupun berhala-berhala yang lainnya terbuat dari pohon dan yang semacamnya. Hijarah di sini maksudnya berhala. Jadi berhala-berhala itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lah berhala itu kan tidak berdosa.
Batu kan tidak berdosa, pohon tidak berdosa. Kenapa juga dimasukkan ke dalam neraka? Ya. Allah bukan hendak memasukkan neraka bebatuan dan pepohonan itu ke dalam neraka karena mereka berdua berdosa, tidak. Allah hanya ingin membuktikan bahwa keduanya bukan Tuhan. Kenapa Tuhan masuk neraka? Gitu maksudnya. Sama dengan matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu kan akhirnya dimasukkan ke neraka. Lah, salah apa matahari? Salah apa kemudian bulan? Kenapa dua-duanya dimasukkan ke neraka? Karena selama di bumi ada para penyembah matahari dan bulan. Contoh umpamanya Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Makanya karena bulan pernah disembah di bumi, Allah masukkan ke neraka tuh dua-dua matahari dan bulan, supaya para penyembah matahari dan bulan tahu bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Masa Tuhan masuk neraka? Ya. Jadi Allah ingin membuktikan apa yang disembah orang-orang musyrik itu semua dimasukkan ke dalam neraka. Itu satu penafsiran makna al-hijarah. Ada yang mengatakan hijarah itu adalah hijaratun al-kibrit. Jadi maksudnya pohon korek api, korek yang apa ya biasa. Pohon apa kalau di apa namanya kalau untuk korek api itu? Akasia, bukanlah. Pinus ya kan? Ada yang mengatakan pinus katanya. Jadi di sini hijarah di sini maksudnya pohon korek api. Tetapi tentu pohon korek api bukan pohon yang di bumi, tentu pohon yang di neraka. Ya, tetapi sifat-sifatnya sedikit menyamai karena pohon korek api itu satu, kata ulama itu, sur'ah al-ikhtiraq, cepat terbakar, mudah terbakar. Kayunya kan mudah terbakar, beda dengan kayu pohon-pohon lain. Ya. Yang kedua, asapnya itu tebal, asapnya tebal. Kemudian memiliki daya panas yang luar biasa, syadidatul hararah. Ya. Kemudian taltasik bil jism, di mana apinya itu bisa nempel di badan manusia. Kemudian juga yang terakhir syadidun natab, sangat bau busuk. Jadi sifatnya 5, mudah terbakar, banyak asapnya, kemudian sangat busuk, kemudian sangat panas, gitu ya. Kemudian juga apa tadi, mudah terbakar, gitu ya. Jadi 5 sifat itulah yang kemudian ada yang menafsirkan bahwa hijar di sini artinya hijarah al-kibrit itu. Wallahu a'lam. Kemudian uiddat lil kafirin, itu semua dipersiapkan kepada orang-orang kafir. Artinya neraka itu sudah ada. Jangan seperti orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan neraka itu belum tercipta karena belum ada penghuninya. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan neraka dan surga itu sudah ada. Karena bahasa Quran uiddat, disiapkan. Kalimat disiapkan bendanya sudah ada. Ya kan, pakai fi'lul madhi majhul di sini kan. Uiddat, disiapkan, maknanya nerakanya sudah ada, sudah disiapkan. Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Dalilnya adalah Rasul pernah melihat, diperlihatkan. Kalau surga Rasul masuk, betul-betul masuk ke surga. Melihat istananya Umar bin Khattab, bidadarinya Umar bin Khattab, mendengar suara terompahnya Bilal, mendengar bau wanginya Masyitoh, gitu kan. Dalam hadis-hadis sahih itu kan, artinya Rasul masuk betul-betul ke surga. Tapi kalau neraka Rasul tidak masuk, cuman diperlihatkan saja dari kejauhan tentang siksaannya, azabnya, dan begitu seterusnya, ya kan. Artinya bahwa karena Rasul sudah pernah diperlihatkan, berarti neraka itu sudah ada. Kalau belum ada, tidak bisa diperlihatkan, benarnya belum ada. Dari sini kita katakan bahwa neraka dan surga itu sudah disiapkan. Kalau surga uiddat lil muttaqin, kalau neraka uiddat lil kafirin. Kalau surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, kalau neraka di sini uiddat lil kafirin. Perhatikan di sini, wa in kuntum fi raibin, kalau kalian fi raibin, ragu-ragu. Di permulaan surah Al-Baqarah tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Quran itu tidak ada keraguan.
Bagi kita kaum muslimin tidak ada keraguan dalam Al-Quran, karena satu-satunya kitab yang terjaga keotentikan sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, hanya Quran. Belum ada ucapan manusia masuk ke Quran. Beda dengan kitab-kitab di luar Al-Quran. Sudah banyak ucapan-ucapan manusia masuk ke dalam kitab Injil, masuk ke dalam kitab Taurat, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima'an mawadhi. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka mencampur adukkan perkataan manusia, dimasukkan ke kitab Allah dan mereka mentahrif. Dan Quran tidak, karena Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Kami turunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Sehingga Al-Quran itu tidak ada keraguan. Tetapi kalau memang kalian ragu-ragu juga, gitu maksudnya. Padahal Quran itu tidak bisa diragukan keotentikannya, karena memang mimma nazzalna ala abdinya. Kenapa tidak bisa diragukan? Karena memang kami yang turun, maksudnya Allah yang turunkan. Sebab kalau seandainya Al-Quran itu rangkaian daripada ucapan Nabi SAW yang disadur dari kitab-kitab sebelumnya, tentu berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau memang Al-Qur'an itu bukan datang dari selain Allah, kau akan dapati dalam Quran itu percanggahan yang banyak, perselisihan yang banyak, kontradiktif yang banyak. Ya, bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi tidak didapat dalam Al-Qur'an itu sebanyak 30 juz itu ada satu ayat berselisih dengan ayat yang lainnya. Sebanyak itu ayat, ya. Tidak ada yang terulang, gitu ya. Tidak ada percanggahan sama sekali, menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan mimma nazzalna, nazzalna yang kami turunkan dari Allah kepada ala abdina, kepada nabi kami, hamba kami, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tantang, fa'tu bi suratin mithli. Kalau begitu buatlah satu surat semisal Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu dimulai dengan alif, lam, mim. Salah satu penafsiran yang sudah saya katakan kepada antum adalah li tahdid, untuk menantang. Hei orang Arab yang kalian pakar-pakar syair, sehingga muncul dari kalian para pujangga-pujangga hebat dunia. Kalian berbicara dengan huruf hijaiyah, terangkai daripada alif, ba, ta, sa, lam, jai, ha, kha, dan begitu seterusnya. Quran juga sama, terangkai dari huruf-huruf itu. Nah, sekarang kau buat Al-Quran dengan huruf-huruf yang kalian bicara dengan huruf-huruf. Orang Arab itu kan merangkai huruf hijaiyah ngomongnya, kan. Sama dengan kita orang Indonesia, ya, dari ABC, gitu ya. Nah, orang Arab ya dari abata, gitu ya. Lah ketika Allah mengatakan alif lam mim, itu seolah-olah Allah mengatakan kalian bicara dengan merangkaikan alif, lam, dan mim dan huruf hijaiyah yang lainnya. Kalian bisa merangkai kata dengan alif lam mim, dengan alif lam ra, dengan alif, dengan to, ha, dengan ya, sin, gitu ya. Kalian boleh rangkai itu. Kalian buat surat semisal Quran, gitu maksudnya. Ini alatnya sudah ada semua. Sudah ada di kepala kalian, alif, ba, ta, sa itu sudah ada di kepala kalian. Dan kalian jago-jago merangkai bahasa Arab, kalian pujangga hebat. Sekarang sehebat-hebatnya pujangga berkumpullah kalian. Buat semisal Quran. Makanya di zaman Nabi SAW ada orang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Itu pakar syair, bukan syair manusia, syair jin pun hafal dia. Al-Walid ibn Mughirah ini, dia syair jin hafal, karena dia dukun juga, ya. Yang hafal syair jin itu kan dukun biasa, ya. Jadi Al-Walid ibn Mughirah itu sampai suatu ketika diutus oleh, karena dia kan orang paling kaya di Quraisy dan orang terpandang, dan dia lebih istimewa di mata orang Quraisy dibandingkan Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu tidak sekaya Al-Walid, tapi bagaimanapun Abu Jahal kan pimpinan Quraisy. Karena Quraisy itu kan selalu gantian yang jadi pemimpin, kadang-kadang dari Bani Hashim, kadang-kadang dari Bani Mahzum, gitu ya. Kebetulan ketika di zaman Abdul Muthalib, dari Bani Hashim yang jadi pemimpin Quraisy. Ketika Abdul Muthalib meninggal, kemudian diadakan pemilu, gitu ya. Kemudian terpilihlah Abu Jahal menjadi pemimpin dari Bani Mahzum. Jadi gantian saja di Quraisy itu. Ya, karena memang dari
semua kabilah Quraisy yang paling besar hanya dua kabilah ini, Mahzum dan Bani Hashim. Jadi gantian jadi pemimpin itu. Nah, kebetulan waktu itu pemimpin Quraisy Abu Jahal. Tapi Al-Walid ini kaya masalahnya, kekayaan terbentang dari Taif sampai ke Mekah. Semua kebun kurma dia semua tuh. Jadi kaya sekali. Makanya saking kayanya, ya karena cerdas orangnya memang, tukang syair. Ya, sampai syair jin pun hafal dia. Jadi dia yang diutus oleh Abu Jahal dan juga pembesar Quraisy untuk mendatangi Rasul dalam rangka tanazul, karena didakwah dengan cara keras tidak bisa. Tetap aja Rasul itu berdakwah, gak ada berhenti, sehingga mencoba dengan cara lembut lah begitu. Diutuslah tokoh tua mereka namanya Walid. Cobalah datang Walid ini kepada Nabi, berusaha menawarkan, ya Muhammad, kalau kau ingin harta kami kumpulkan, kau jadi orang kaya. Kalau kau ingin jadi raja, kalau kau sakit, kami carikan dukunnya, kan gitu ya. Tapi Rasul SAW diam saja. Kemudian turun surah, ya ayyuhal kafir, la a'budu ma ta'budu. Orang kafir, aku tidak mungkin menyembah Tuhan kalian. Ya. Jadi Al-Walid ini kemudian ketika terus ngomong, akhirnya gantian. Sudah Al-Walid kau ngomong, giliran saya, kata Rasulullah. Kemudian Rasul membacakan ayat sampai kepada ayat fa in a'radu fa anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka orang-orang musyrik itu tidak berpaling dari berhala-berhala mereka, ingat akan datang petir yang menyambar mereka sebagaimana petir yang pernah menghancurkan kaum Ad. Orang-orang Quraisy sangat paham dengan sejarah kaum Ad dan Thamud, kan ini kan sejarah Arab. Akhirnya ketakutan nih Al-Walid dan mengatakan hasbuka ya Muhammad, cukup sambil dia pergi, ya. Kemudian pergi, ketemulah Abu Jahal CS dan mengatakan, ya Walid, kok wajahmu pulang dengan pergi beda? Seolah-olah kau sudah kemasukan setan, ya kan? Sudah terpengaruh dengan si Muhammad, ya? Katanya Abu Jahal. Kemudian Al-Walid mengatakan, dijelaskan, gimana aku harus ngomong tentang si Muhammad itu? Kok dikatakan tukang sihir? Aku tahu mantra-mantra sihir, dia bukan penyihir. Kalau dia dikatakan orang gila, dia tidak gila, waras. Kalau seandainya di perangkai syair, aku paling hebat dalam syair, itu bukan syair, ya. Akhirnya kemudian bingunglah Abu Jahal. Sampai ketika Nabi SAW kemudian hendak berdakwah di musim haji, kan ketakutan untuk pembesar Quraisy. Akhirnya mengumpulkan tokoh-tokoh dan mengatakan, kita harus memfitnah si Muhammad. Jangan sampai orang-orang yang datang dari jauh-jauh yang tidak tahu siapa dia terpengaruh dengan dakwah dia. Kemudian berkumpullah tokoh-tokoh, yang satu mengatakan, ayo, bagaimana kalau kita serentak saja, nanti kalau musim haji nampak dia ngomong sama orang, kita katakan gila, jangan beda pendapat. Kata Al-Walid, enggak bisa. Kalau dikatakan gila, waras orangnya, ya. Ya sudah, kita katakan perangkai syair, nggak bisa, aku paling hafal syair. Jangan lagi syair manusia, jin pun hafal. Ya. Kalau begitu sahir, tukang sihir. Tidak, aku tahu mantra-mantra tukang sihir. Itu bukan tukang sihir. Bingung orangnya. Akhirnya kemudian, ya Walid, lalu apa yang harus kami ucapkan? Kalau ini nggak benar itu, dari sini menunjukkan mereka itu membenarkan, kan? Dia seorang nabi. Karena dituduh ini tidak benar, dituduh itu tidak benar, mereka mengakui. Tapi akhirnya mereka sepakat di satu kata. Apa? Kita katakan dia penyihir. Kenapa alasannya? Karena kalau ada yang terpengaruh masuk ke agamanya, kalau dia suami cerai sama istrinya. Kan itu. Itu kan pekerjaan tukang sihir. Kalau anaknya jadi ribut dengan orang tuanya dan begitu seterusnya. Kita sepakat katakan tukang sihir. Persis seperti nabi-nabi sebelumnya. Ya, makanya Allah mengatakan, atawasaubi, apakah ada pesan antara para nabi dengan nabi-nabi yang lainnya, atau umat nabi dengan umat nabi yang lainnya, menuduh dengan satu kata mereka sihir? Nabi Nuh mengatakan Nuh penyihir, Nabi Soleh mengatakan Soleh penyihir, Nabi Syuaib dikatakan Syuaib penyihir, semua para nabi dikatakan penyihir, sampai Nabi juga dikatakan penyihir. Apakah ada pesan gitu satu dengan yang lainnya? Rupanya ada kemiripan gitu. Akhirnya mereka sepakat mengatakan Muhammad itu sahir. Ya, padahal sebenarnya Al-Walid mengakui. Makanya kenapa diturunkan ayat surah Al-Mudaththir, salah satunya adalah ditujukan kepada Al-Walid ibn Mughirah, darni wa man khalaqtu wahida, sampai kepada sauslihi sakor, kelak saya masukkan dia ke neraka sakor. Intinya bahwa
Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Quran itu diragukan, buatlah semisal Al-Quran. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan wat usyuhada'akum. Bahkan dalam surah yang tadi saya baca, kumpulkan jin dan manusianya. Profesor jinnya kumpul, manusianya yang profesor kumpul. Silakan orang cerdasnya, buatlah seperti Quran. Kalian tidak akan sanggup. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak mungkin sanggup melakukannya dan selamanya tidak akan sanggup melakukannya. Wallahu a'lam ikhwata fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak haus ya malam ini, mungkin sampai di sini dulu pembahasan surat tafsir Al-Baqarah sampai ke ayat berapa ini? 14. Tapi sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada? Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.